Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi, Shalom Bethesda Church. Shalom. Saudaraku, saya sudah lama mendengar firman kasih karunia. Tapi ada dua hal. Ada dua hal yang saya pegang dalam hidup saya sampai saat ini. Yang pertama, anugerah kebenaran. Di mana sampai kapanpun saudaraku, kebenaran itu tidak akan pernah diambil dari saudara. Amin. Dan yang kedua adalah kelimpahan kasih karunia. Bahwa di dalam hidup kita hanya butuh kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang lain, amin. Saudara pegang dua hal ini, maka apapun yang saudara hadapi, saudara akan tetap bisa berkata, haleluya, puji Tuhan. Dan itu yang mau kita lakukan hari ini, saudaraku. We want to raise, haleluya. Come on, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Hey. We raise the hallelujah for you, Jesus. Come on, every voice. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a a melody, amen. I raise a hallelujah. Oh, heaven comes to fight for me. Come on, Sharon. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Hey. Come on, church, clap your hand. Mari tepuk tangan bersama buat Tuhan kita. Come on. I raise a hallelujah with everything inside of me. Amen. I raise a hallelujah, and I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. Hallelujah. I raise a hallelujah. Feel you lost your hold on me. Every voice go on. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, we gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. We want to raise a hallelujah. Come on, church. Sing a little louder. 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 We sing a little louder. We sing a little louder. Hey, sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is melody. Oh, sing a little louder. Heaven comes to fight for me. We sing a little louder. Sing. I'm gonna Sing in the middle of the storm. You ready, church? Sing louder and louder. You gotta hear my praises roar. Up from the ashes, Hope will arise. That is defeated. death is defeated. The King is alive. One more time. I'm gonna sing
luar biasa. Yang bersuka cita pagi hari ini, sorakan haleluya. Kami bawa pujian kami Tuhan, sebab Kau sumber sukacita kami. Mari bersama jemaat Tuhan. Damai, tenang, itu janji-Mu ya Tuhan, bagi yang percaya. Mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Nyanyikan joy, joy, joy of the Lord. 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 Kekal selamanya, kasih setiamu Tuhan bagi semua kita yang percaya pada Yesus. Amin. Mari bersama nyatakan. Mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Kami bawa sembah kami, pujian kami Tuhan, kepada Raja kami yang hidup Tuhan kami. Kami tidak akan pernah khawatir Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Segala kekhawatiranku takluk di bawah kaki, berkata dalam hatiku, damai-Mu yang kekal. Segala kekhawatiranku di bawah kaki-Mu, berkata dalam hatiku, damai-Mu tenangkanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Nyanyikan joy, joy, joy of the Lord. Joy, joy, joy of the Lord. Joy, joy, joy of the Lord. Bersama-sama. Joy of the Lord. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Betapa Engkau baik Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama Yesus jauh melebihi segalanya di bumi ini. Amin. Amin. Sama-sama kita nyatakan dengan iman kita. Come on, Bethesda Church. Let's sing it out. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yang percaya kemana katakan, Engkau yang termulia, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, haleluya.
termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Come on! Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Oh, oh, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama, pakai namanya Yesus. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi dengan mama semua. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, amen. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey! Kami percaya kepada nama-Mu Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya! Haleluya. Thank you, Jesus. Betapa kami bersyukur Bapa, bahwa kami mempunyai Allah yang hidup. Amin. Thank you Lord Jesus for everything that you have done at the cross, Lord. Sehingga sekarang pada saat ini juga kami bisa terima keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. We want to worship you in this place, Lord. Thank you, Jesus. Hanya namamu yang kami sembah. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. Thank you, Jesus, for your faithfulness. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Through it all, you are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me
beautiful, Jesus. We sing hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for your faithfulness. We are forever grateful for you, Lord. Yes, yes, Lord. You'll never let me go through it all. Ini hati kami Tuhan, bait-Mu Tuhan. Biar Engkau bertahta di dalam kami Tuhan. Engkau berdaulat dalam kami Tuhan Yesus. Mata kami, hati kami tertuju padamu saja Tuhan. Thank you Jesus. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia. Kau yang menopang kami Tuhan, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa di tempat ini, umat Tuhan. Oh, Kau bertata. Oh, mari umat Tuhan nyatakan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Katakan, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia. Engkau yang menopang kami Tuhan, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidup kami, biar hidupku bawa kemuliaan, membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah
sembah dia umat Tuhan di tempat ini. Angkat tanganmu, naikkan ucapan syukurmu bagi dia. Sebab dia setia, dia tidak pernah meninggalkan engkau saudaraku. Yes, yes Lord. Kau yang bertata dalam hati kami Tuhan. Thank you Jesus. You're the King of my heart. You're the King of my heart. We worship you. Come on, every voice, setiap umat Tuhan nyatakan bersama. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia. Kau yang topang kami, pegang kami, menopang dan menjaga ku senantiasa. Membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang percaya umat Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Come on. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, besar. Yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, dan ku terima sekarang kemenangan darimu. Setiap umat Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Kau besar Tuhan, berjanji genapi setiap janjimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, dan ku terima sekarang. Umat Tuhan dari hati katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, amin, menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Tuhan katakan, aku punya. Ini seruan hati kami Tuhan, iman kami. Tidak peduli apapun yang kami hadapi saat ini, Engkau sanggup menggenapi janjimu Tuhan. Sepakat percaya, kami percaya atas kuasa-Mu Tuhan, dan ku terima. Oh, lebih lagi umat Tuhan, lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang, yes, dengan iman umat Tuhan, dengan iman katakan dari hatimu. Dia berjanji menggenapi imanku, sepakat percaya kuasanya, dan ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya, dan ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar kepada setiap kami.
Engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal, yang paling Engkau kasihi. Engkau menyerahkan anakmu karena pelanggaran kami. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa. Dan Engkau membangkitkan anakmu sebagai pembenaran kami. Kami bukan lagi orang berdosa, tetapi kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya hari ini kami memiliki keberanian untuk datang menghampiri takhta kasih karunia. Karena kami tahu di takhta kasih karunia kami akan menerima rahmat, kami akan menemukan kasih karunia. Dan kami akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Di tempat ini kami mau duduk dan terus mendengarkan perkataan-Mu. Ini adalah tempat peristirahatan, tempat perhentian, resting place kami yang sesungguhnya. Di tempat ini kami tenang, kami aman, karena kami tahu dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kami untuk menghadapi setiap tantangan, masalah, pergumulan dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Hari ini kita akan teruskan khotbah kita 2 minggu yang lalu, bagaimana seharusnya orang benar hidup. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bagian yang pertama, bagaimana caranya seharusnya orang benar hidup memiliki keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia Bapa di surga. Semakin kamu datang, semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati dalam segala sesuatu. Terima anugerah ini. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, saudara bukan lagi orang berdosa, orang benar. Terima anugerah ini, miliki keberanian datang, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. Amin. Semakin kamu hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Kita lihat bagian yang kedua hari ini, sama-sama kita akan belajar bagaimana seharusnya orang benar hidup. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 39. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di sini diceritakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Duduk merupakan sikap resting. Dan Maria bukan hanya duduk dekat kaki Tuhan, selanjutnya dikatakan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Duduk dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, ini adalah tempat peristirahatan. Ini adalah tempat perhentian yang sesungguhnya. Resting place saudara dan saya yang sesungguhnya. Tuhan mau setiap anak-anaknya, saudara dan saya, selalu ada dalam posisi ini. Di tempat peristirahatannya, di tempat resting place-nya. Apa itu? Duduk dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, saya mau saudara mengerti, tempat peristirahatan, tempat perhentian bangsa Israel, resting place bangsa Israel adalah tanah perjanjian. Betul? Tanah perjanjian. Suatu negeri dengan kota-kota yang indah dan baik yang tidak pernah mereka bangun. Suatu negeri dengan rumah-rumah yang penuh dengan isi yang baik yang tidak pernah mereka isi. Suatu negeri dengan sumur yang tidak pernah mereka gali. Suatu negeri dengan kebun anggur, kebun zaitun yang tidak pernah mereka tanam. Tuhan mau membawa mereka masuk ke dalam negeri ini. Waktu mereka masuk, semua pekerjaan sudah selesai, semua sudah tersedia. Karena semua sudah selesai, sudah tersedia, waktu mereka masuk, mereka tinggal rest. Mereka tinggal menikmati. Tetapi waktu kabar baik ini diberitakan kepada mereka, aku akan membawa masuk ke suatu negeri
yang seperti ini. Tapi waktu kabar baik ini diberitakan kepada mereka, mereka tidak percaya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dalam murkanya Tuhan bersumpah, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Alkitab berkata, kepada kita, kepada saudara, kepada saya, juga diberitakan kabar kesukaan yang sama yang diberitakan kepada mereka. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kita yang dianggap ketinggalan. Dan baiklah kita berusaha supaya jangan ada di antara kita yang terjatuh karena mengikuti ketidaktaatan mereka. Selanjutnya Alkitab berkata, sebab kita yang beriman, kita yang percaya, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Siapa yang akan masuk ke dalam tempat perhentiannya? Kita yang percaya. Jadi kalau saudara percaya, saudara akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Dengan kata lain, kalau saudara duduk terus mendengarkan perkataan Tuhan, kabar baik. Kalau saudara percaya, saudara akan rest. Amin. Jadi konteksnya adalah kalau saudara percaya, saudara akan rest. Jadi rest merupakan sikap, ekspresi yang saudara mau tunjukkan bahwa saudara percaya sama Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Rest merupakan sikap, ekspresi yang menunjukkan saudara percaya kepada Tuhan. Tapi sebaliknya kekhawatiran merupakan sikap atau ekspresi yang menunjukkan saudara nggak percaya sama Tuhan. Betul? Nah, orang yang khawatir biasanya orang yang khawatir, ini manifestasinya. Orang yang khawatir biasanya kelihatan sibuk. Kesana kesini, terburu-buru, tergesa-gesa, maunya cepet-cepet. Nggak mau menunggu, nggak mau menantikan pertolongan sama Tuhan. Dan dia mulai mengerahkan segala kekuatannya. Mengandalkan kekuatan sendiri. Nah buat orang dunia, orang seperti ini, yang kelihatannya tergesa-gesa, terburu-buru, melakukan segala sesuatunya, mengerahkan segala kekuatannya. Buat orang dunia ini sudah biasa. Buat orang dunia ini wajar. Bahkan sudah menjadi budaya. Dan orang dunia menganggap orang yang seperti ini tergesa-gesa, terburu-buru, maunya cepat-cepat, mengandalkan kekuatannya, mengerahkan segala kekuatannya. Mereka menganggap orang seperti ini adalah orang yang akan sukses. Sesungguhnya tidak ada demikian. Kalau akarnya adalah kekhawatiran. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dunia bergerak begitu cepat. Dunia bergerak begitu cepat. Dan orang mulai berkompetisi. Dan ketika orang ketinggalan, orang jadi khawatir. Betul? Ketika orang khawatir, apa manifestasinya? Sama seperti tadi. Mulai kelihatan sibuk, kesana kesini, tergesa-gesa. Tapi kalau kita ingat sekitar tahun berapa pandemi? 2019 mulai di Cina, 2020 masuk ke Indonesia. Waktu terjadi pandemi, yang tadinya dunia bergerak begitu cepat, waktu terjadi pandemi, shutdown. Tiba-tiba semua terhenti. Dan dunia bergerak begitu lambat. Saya mau saudara mengerti, pandemi bukan berasal dari Tuhan. Amin. Pandemi bukan berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami pandemi. Kenapa? Karena Tuhan mau anak-anaknya memperlambat segala sesuatunya. Tuhan mau anak-anaknya memperlambat segala sesuatunya. Bukannya Tuhan mau anak-anaknya menjadi malas. Bukan. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa di dalam Dia, sekalipun dunia melambat, anak-anaknya tetap bisa menghasilkan, bahkan lebih banyak. Amin. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu adalah rantingnya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kamu bisa berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau saudara mau menghasilkan buah yang banyak, tinggal dalam Yesus. Dan biarlah firman-Nya tinggal dalam kamu. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara praktis tinggal dalam Yesus. Bagaimana caranya? Bergantung sama Roh Kudus. Jadi kalau saudara bergantung sama Roh Kudus, mengalir bersama dengan firman Tuhan, saya percaya saudara akan menjadi orang yang
rest. Tidak khawatir. Belajar memperlambat segala sesuatunya. Belajar untuk tidak khawatir. Belajar untuk rest. Belajar untuk memiliki kehidupan yang sama seperti pohon anggur. Oh, Tuhan adalah pokok, saya rantingnya. Apapun yang ranting butuhkan, apapun yang saya butuhkan untuk berbuah, semuanya disuplai dari pokok. Amin. Waktu saudara menghasilkan buah, dan buah yang kamu hasilkan, kamu tahu bahwa semuanya ini bukan karena kekuatan saya, tapi suplai dari pokok, kamu akan memuliakan Tuhan. Amin. Ayat berikutnya, ayat 40, perhatikan baik-baik. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi waktu Yesus datang ke rumah Marta, Alkitab berkata, Marta sibuk sekali melayani Yesus. Marta mau mempersiapkan makanan untuk siapa? Untuk Yesus. Padahal karena apa yang kau lakukan hari ini, aku dibenarkan di hadapanmu. Dan aku percaya janji firman-Mu Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Anak cucu orang benar besar kesejahteraannya Tuhan. Mungkin hari ini kamu belum pernah melihat anakmu menghasilkan apa-apa. Sedangkan anak orang lain, orang dunia, wah umur sekian udah punya ini. Kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu gelisah. Kamu duduk, dengar firman Tuhan, percaya janji Tuhan. Tuhan, anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Aku percaya Tuhan, anak cucuku sukses. Berkat selalu ada di atas kepala orang benar. Untuk kamu duduk, kamu percaya, kamu sedang dalam peperangan. Bukan kamu yang berperang, Tuhan yang berperang untuk anakmu. Amin. Jadi miliki sikap hati. Rest. Percaya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan dipermalukan. Amin. Jadi jangan melihat dunia dengan segala sesuatunya. Dunia mencoba mempertontonkan kepada saudara. Yang bergerak begitu cepat. Sosial media memperlihatkan kepada saudara. Tapi kalau saudara berjalan dengan penglihatan, kamu akan khawatir. Kamu akan langsung sibuk ke sana ke sini. Tergesa-gesa. Berlomba-lomba, berkompetisi dengan dunia ini. No, Tuhan tidak mau selalu berkompetisi dengan dunia ini. Kamu memang hidup dalam dunia ini, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Miliki kehidupan seperti pohon anggur. Dia pokok, kamu ranting. Amin. Apa yang ranting butuhkan untuk berbuah, disuplai dari pokok. Duduk, nantikan. Percaya sama firman Tuhan, kamu sedang berperang, bukan kamu yang berperang, Tuhan yang berperang. Barang siapa percaya, dia tidak akan dipermalukan. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Saya undang Christy dan James, mereka mau bersaksi. Ini James, anak mantu saya. Annyeonghaseyo. Halo everyone, kita James dan Stephanie. Hari ini kita mau sharing testimoni kita, tapi saya bahasa Indonesia belum bagus. Jadi saya mau speaking in English, okay? So yeah. Mari kita sambut James dan Christy, saudara. Saya percaya saudara pasti diberkati. Saya udah baca skripnya. Oke, let's go James. So first, we want to thank Pastor Ivan for inviting us here to share our story with the Lord today. As we listened to his sermon, we really felt like a lot of his sharing was really in theme, and the same with our story actually. So we really think that his message today is really in season and for everyone here. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pastor Ivan yang sudah memberikan kesempatan untuk kami bersaksi. Dan kami percaya setelah mendengar sermonnya, kesaksian dan sermon ini adalah spesifik pesan dari Tuhan yang di musim ini mungkin banyak di antara kita perlukan untuk dengarkan dari Pastor Ivan dan dari James dan Christy. Okay, so less than 2 years ago, Steph and I got married, and 6 months before that, Jesus saved us both.
hampir 2 tahun yang lalu kami menikah di usia 25 tahun dan 6 bulan sebelum kami menikah kami diselamatkan Tuhan. Kami benar-benar lahir baru. And after our wedding, we were unemployed and spent over 5 months job searching in Singapore. And despite strong credentials, doors really just stayed shut. But we really did want to start our life in Singapore actually. But just over time, the Lord opened our hearts into starting a business here in Jakarta instead. Ya, setelah menikah kami nggak punya pekerjaan. Kami udah mencari 5 bulan lebih mencari pekerjaan di Singapura, tetapi sepertinya pintu-pintu kesempatan tetap tertutup. Dan hati kami sebenarnya ingin sekali memulai hidup di sana. Tetapi sepertinya terjadi penolakan demi penolakan dan akhirnya Tuhan memberikan damai untuk kami mencari pekerjaan di Jakarta. Yeah, and so while waiting, we were constantly rejected left and right by different companies. You know, we went for interviews, no results, but we really did believe the Lord had a plan. And basically, we stayed in the Word daily. And as we were waiting, we received some key confirmations that we wanted to share with you here today. Ya, selama menunggu kami mengalami banyak penolakan, kami udah wawancara, namun hasilnya belum ada. Pintu sepertinya tertutup, tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana. Saat kami tinggal dalam perenungan akan firman Tuhan, ada beberapa hal yang meneguhkan kami, bahkan setiap kali kami ditolak. Yeah, so number one is that whenever we got rejected, we would learn instead to praise God for that rejection because it was His protection and redirection. Ya, setiap kali ditolak, kami memilih untuk memuji Tuhan daripada menyalahkan atau mengeluh akan keadaan dan percaya bahwa itu bentuk perlindungan dan pengarahan dari Tuhan untuk mengarahkan kami ke arah yang lain. Shalom, saya izin pakai bahasa Inggris juga untuk temanin suami saya supaya dia ngerti. So when we were in Singapore, we planted ourselves in a care group. And one of the things that our leaders shared is that God initially designed for husband and wife to work together. Just like in the Garden of Eden, when Adam and Eve, the Lord gave them the whole garden and all the living things to tend to together. Ya, jadi selama proses ini mereka ikut care group dan salah seorang leader di care groupnya berkata bahwa tahukah kamu bahwa sebenarnya Tuhan merancang suami istri untuk bekerja bersama-sama seperti Adam dan Hawa diberikan tugas dari Tuhan untuk merawat Taman Eden. And that we as His children don't need to join the rat race or to compete, as God has anointed Jesus with the oil of gladness above His fellows from Hebrews 1, verse 9, as Jesus is in heaven, so are we in this world, amen? Ya. Kami disadarkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami nggak perlu bersaing dengan cara dunia bersaing, dengan persaingan yang kotor. Mereka juga teringat ayat ini di Ibrani 1 ayat 9, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. And chapter 45 of Genesis really spoke out to me, where Joseph told his family to go and to dwell in the land of Goshen, to be near him, and that's where he would provide for him and all his needs. Ya, di Kejadian 45 juga dikatakan bahwa Yusuf menyuruh keluarganya untuk pergi ke Goshen. Goshen artinya drawing near atau mendekat. Jadi sebagaimana Yusuf menyuruh keluarganya untuk mendekat kepadanya, mereka juga mendekatkan diri kepada Tuhan dan mereka percaya bahwa di sanalah penyediaan Tuhan akan diberikan. And last one, as we heard in today's sermon as well from Deuteronomy 6, that reminds us, God brings His people into cities they did not build, houses full of good things they did not fill, wells they did not dig, and vineyards they did not plant. We knew that if we decided to come here, we would start with nothing, no experience. We had no idea what we were going to face, but that He would have prepared everything for us. Ya, seperti firman hari ini di dalam Ulangan 6, Tuhan meneguhkan juga bahwa Tuhan membawa umatnya ke tempat di mana rumah-rumahnya bukan mereka yang bangun, tapi sudah terisi. Sumurnya bukan mereka yang gali, tapi disediakan Tuhan. Dan sedemikian juga, walaupun mereka melangkah dari nol, tidak punya pengalaman, tidak punya cara atau ilmu untuk melakukan semuanya, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan semuanya.
And so we were like, okay, let's go. So we canceled our rent, we packed our bags, we booked our tickets. And then 3 days before we were supposed to leave, I got a job offer from a well-known company in Singapore. And it was the one thing that Steph and I had waited for the entire time, you know? But instead of letting it cause chaos and confusion, we just saw, no, this is the Lord winking at us that if he wanted us to stay, he would have opened this door at any time. So in faith, I rejected their job offer. They were very shocked. And I rejected the stability, the income, and we decided to follow the leading to come here. Ya, setelah 5 bulan mencari pekerjaan sana sini, pintu tertutup, mereka memutuskan bahwa Tuhan menuntun mereka untuk kembali ke Jakarta dan mencari pekerjaan di Jakarta, memulai bisnis di Jakarta. Tetapi 3 hari sebelum berangkat dari Singapura ke Jakarta, tiba-tiba James ditelepon oleh salah satu perusahaan yang dia impikan untuk bekerja di sana. Dan akhirnya James memutuskan bahwa enggak, saya harus tolak karena saya percaya Tuhan menuntun saya ke Jakarta. And when we did, for every part of it, we relied fully on the Lord. We had no background, no experience. We've never even had proper jobs before. But yet that's how God works. He loves to choose the most unqualified so that his glory is undeniable. Ya, sejak awal kami hanya bersandar penuh kepada Tuhan, nggak ada latar belakang, nggak ada pengalaman, tapi kami percaya bahwa semuanya itu dari Tuhan dan Tuhan akan menuntun mereka ke tempat yang tepat. Everything we needed came at the right time. The place, the provision, the people. Our hands were full, but we were at rest knowing the Lord is in control. The biggest things came to us while we weren't working, like the name during a sermon and the logo in a dream. Ya, jadi sebagaimana Tuhan menuntun mereka, Tuhan menunjukkan selangkah demi langkah, bahkan nama dari bisnisnya ditunjukkan Tuhan ketika mereka sedang mendengarkan khotbah di gereja. Dan juga logonya juga diberikan melalui mimpi. But as we all know, the journey won't always be easy. As your relationship with Christ grows especially, the enemy will try to instill fear and doubt. The key word here is try. Like when Moses' spies were so close to the promised land but were afraid when they saw the giants. Remember that these 2 things are bread for us. Giants and the word. Like Joshua and Caleb who rested in full confidence of the Lord. Ya, perjalanan tentu tidak mudah. Semakin bertumbuh dalam Kristus, musuh akan semakin mencoba untuk menanamkan ketakutan dan keraguan. Tetapi kata kuncinya yang mereka percaya, musuh hanya bisa mencoba untuk menakut-nakuti kita, tetapi tidak akan berhasil. Sama seperti pengintai tanah perjanjian yang diutus oleh Musa pada saat itu, mereka ketakutan melihat raksasa, tetapi kebenarannya adalah raksasa itu adalah makanan, ya, dan firman Tuhan juga adalah makanan mereka sehari-hari ketika menghadapi itu. I was even hospitalized due to an emergency surgery in our opening week. To be honest, I was afraid. I was worried my husband would have to do everything alone. But my family was there. They prayed over me. My mom played healing scriptures over me while I was healing. Praise be to God, He gave me supernatural recovery. I was totally healed in a few days. And we have to remember that blessings and healing have been paid for. Ya, ketika kami mau membuka usaha itu, di minggu itu, tiba-tiba saya harus menjalani operasi darurat di rumah sakit. Dan namun pemulihan dari Tuhan supranatural terjadi ketika keluarga berkumpul, berdoa bersama-sama, dan percaya bahwa semuanya sudah dibayar lunas di atas kayu salib, dan kesembuhan dan pemulihan itu benar-benar terjadi, saudara. And as many of you know, running a business is not easy, right? Couples argue, we have to make last-minute decisions, and it was just the 2 of us doing everything for a while. How to market, what to implement, doing all the operations while having absolutely no idea how to do any of it. And it was just a lot of weight, but as soon as we remembered to bring Christ into the conversation, just like that, it was quiet, it was easy, He lifted all the weight off, and He got it done. Ya, sebagaimana saudara tahu bahwa membangun bisnis itu nggak mudah, apalagi kami sepasang suami istri terjadi perdebatan di dalam keputusan, di dalam how to handle the operation, bagaimana kita harus menjalankan operasional, tetapi yang mereka selalu ingat adalah satu kalimat pertanyaan ini, apakah ini memuliakan Kristus? Dan itu menjadi pusat di dalam semua keputusan di dalam bisnis mereka sampai hari ini. And whenever we had to make decisions, we made it really easy.
we just asked, does this glorify Christ? When we decided to open our business, we decided to open online and not a physical location so that the customers could see Christ first. Ya, jadi ketika mereka harus memutuskan apakah bisnis ini harus dibuka secara offline atau online, akhirnya Tuhan menuntun mereka dengan tuntunan bahwa ini harus online karena mereka akan terlebih dahulu melihat Kristus melalui bisnis ini. Whenever a severe situation or problem came, for sure, I can be worried, I can be anxious, but we have to know that we already know the ending and His promise of protection. Why would Christ bring us to Jakarta, make us start a business, build it all up, and then boom, it's done? You know, it's failed. Doesn't make sense, right? So we knew that no matter what, everything would be okay. Ya, kami percaya bahwa kalau ini tuntunan dari Kristus, kami percaya bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Gak mungkin Tuhan menuntun kita melakukan ini, namun ternyata akhirnya adalah kegagalan. Kami percaya bahwa Tuhan akan dimuliakan melalui bisnis ini. And from the beginning, we always said that Jesus will do all the marketing. We never paid a single person to endorse us. The one time we boosted a post on social media, it did almost nothing. We don't stress ourselves until today on what content to make or what to post, but every time before we post, we pray first together for Him to bless it. Ya, sejak awal kami selalu berkata bahwa Yesuslah yang akan melakukan semua usaha marketingnya. Kita nggak pernah bayar orang untuk endorse, dan kita juga pernah coba beriklan, namun seperti tidak ada hasilnya sama sekali dari iklan itu. Tetapi setiap kali sebelum memposting sesuatu, kami berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati. And so the Lord Himself caused the business to explode. Out of nowhere, countless notable figures came asking to try our food. Our capacity increased as we grew, yet we always sold out in minutes, even causing platforms to crash due to site traffic. When asked how, we always say, Jesus did this. Only He can do something like this. Net-breaking, boat-sinking supply. Ya, jadi ketika mereka memposting postingan pertamanya, dan tiba-tiba saja di dalam minggu pertama itu ada seorang public figure yang besar tiba-tiba ngepost dan lalu beruntun, lalu sampai websitenya itu down. Saking banyaknya traffic yang menuju kepada usaha mereka, dan itu yang mereka percaya bahwa berkat Tuhan itu seperti berkat yang merobekkan jala-jala dan menenggelamkan perahu seperti yang Petrus alami. We really saw His promises come alive, that He would make everything we touch to prosper. Since opening, only one day in our first week were we not full, and that day I joked the Lord was giving us one quiet day of rest, because from then on we would always be totally full. I said by faith, but then it was so. Ya, jadi sejak pertama bisnisnya ini booming gitu. Namun ada satu hari di mana tiba-tiba orderannya nggak full, tapi Kristi percaya bahwa artinya Tuhan suruh kita rest. Karena besok-besok nggak akan bisa rest lagi karena orderannya akan full. Dia mengatakan itu dengan iman dan terjadi. Even our recipes and decisions, we know it was Jesus carrying us. My husband was in the Word daily while he was creating and developing the recipe. The Lord gave it to him while he rested and allowed him to feed his spirit. When Jesus prospers your work, it's not like the world's success where it can fade. His success goes from glory to glory. Ya, bahkan resepnya pun itu datang dengan perenungan akan firman dan kedekatan bersama Tuhan untuk James. Jadi semua resep, semua penyempurnaan itu dari Tuhan yang menuntun James untuk melakukan semuanya, dan semuanya berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Praise God. We know that this is Jesus because in Jesus' fashion, He keeps opening doors to the unimaginable. So recently, we were blessed to be able to share some of our food with several international artists performing here in Jakarta. And I had even told Steph that I had wanted to go to one of their concerts, but it was sold out. And so on the last day that they were in town, they actually reached out to us wanting to try our food. We had just closed for the week and we were resting in the cinema when they messaged us, and we were just so excited that we missed the entire movie trying to set up this arrangement. Wow. Kami percaya bahwa itu semua pekerjaan Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah ada satu cerita, suatu kali James dan Christy mau nonton sebuah konser di mana artis yang konser di
di Jakarta ini adalah artis yang mereka gemari gitu. Namun kehabisan tiketnya sold out. Pada hari terakhir di tour mereka, tiba-tiba ketika James dan Christy sedang rest dan nonton film di bioskop, tiba-tiba mereka dapat telepon, dapat kabar atau WhatsApp bahwa artis ini mau pesen makanan dari kamu. Dan mereka langsung bergegas tinggalin filmnya, gak selesai filmnya, dan mereka mempersiapkan semua makanan dan pesanan itu dengan sukacita dan mereka percaya betapa hebatnya Yesus. That is just an example of how personal Jesus can be, how he was so personal to James. And for me, how personal he was to me was during the waiting, I struggled with feeling so behind other people my age that I had no work experience, I had no career in my mid-20s. But he redeemed the years I thought were lost and turned my weakness into his testimony, while all I did was behold him. Ya. Kami yakin betapa personalnya pekerjaan Tuhan Yesus di hidup kita masing-masing secara pribadi. Sangat unik dan sangat personal dan itu kami alami. Bagaimana kami struggle udah umur segini, tapi kok sepertinya belum punya pekerjaan. Kalau bandingin dengan teman-teman yang lain di usia yang sama kok mereka sudah begini, sudah begitu. Namun ternyata Tuhan menunjukkan kemuliaannya melalui bisnis ini dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya. So resting in Jesus has given us all the favor and the supply that we need. Since then, he has brought us into a new place, a place that we couldn't afford at the time, a place that he chose for us where the owner said, I would rather you guys have it at 75% of the price than someone else paying me 100%. He gives us a growing team that he handpicks and he just goes above and beyond for all our needs. Ya, kuncinya adalah kami beristirahat, bersandar kepada Tuhan Yesus saja. Dan Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang bahkan mengatakan bahwa aku lebih memilih kamu walaupun kamu bayar hanya 75% dari orang lain ketimbang aku bekerja sama dengan orang lain. Dan sampai hari ini semuanya dimudahkan Tuhan dan termasuk orang-orang yang bekerja dengan kami itu juga di handpick melalui pekerjaan Tuhan juga. He has also blessed us with godly counsel. We've gotten to know some brothers and sisters in this house who have built their businesses with him as the foundation and center. Being in fellowship with other believers is so important as they too carry the wisdom of God. Hearing how his hand has guided their unique journeys, so similar yet so different to ours, reminds us again that it is all truly him. Tuhan juga mempertemukan kami dengan saudara seiman yang sama-sama membangun usaha juga dan sama-sama menaruh Yesus sebagai dasar dari usahanya dan mereka mendapat banyak nasihat dan penguatan dari saudara-saudara seiman yang ada di gereja ini yang Tuhan pertemukan dengan James dan Christy. And in a week, our business will turn 1 year old and we can say with full confidence, this is and will always be Jesus' business. He is the vine and we are the branches. And this is an ongoing love story between the Lord, my husband, and I. We all have different stories, yet one thing remains. That Jesus, he's the same Jesus for you, the great author and finisher of our faith. Ya. Minggu depan usaha kami genap 1 tahun. Dengan penuh keyakinan kami dapat berkata ini adalah usaha milik Yesus. Dia pokok anggur, kami ranting-rantingnya. Kisah ini adalah kisah cinta yang terus berjalan antara Tuhan, suami saya, dan saya. Setiap orang mungkin memiliki kisah yang berbeda. Tetapi Yesus yang sama bekerja di dalam kita semua. Dia penulis sekaligus penyelesai iman kita. There's so much more that he has done for us that we weren't able to talk about today because of the time limit. But if you see us around and you want to ask, please feel free. But if there's one thing, whatever you do, job, business, freelance, studies, parenting, put Jesus at the center. Seek him first and everything else will follow. Ya. Tadi sampai mana saudara? Kalau saudara punya banyak pertanyaan tentang kami, kalau saudara lihat kami ada di sekitar gereja, saudara boleh hampiri kami, saudara boleh tanya apa saja. Namun satu hal yang kami yakin bahwa ketika kita menaruh Yesus dalam hidup kita, dalam semua area di hidup kita, maka semuanya itu akan berjalan dengan luar biasa dan memuliakan Dia. Yeah, so with the struggles of everyday life, we know that it can be really hard to stay in faith. But as we all know, faith comes by hearing and hearing. Staying in the Word is receiving His faith, and no one is more faithful than Jesus Christ. Ya, seberapapun kita sibuk,
taruh Yesus dan firman-Nya di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, aktivitas kita. Dan kami percaya bahwa itulah satu-satunya hal yang bisa membuat segala sesuatu berjalan dengan baik. And so no matter how busy your life gets, still come to his house. We always get told that we should open on Sundays because, Sundays, weekend, people love eating food on Sundays, right? But we just chose not to until now because Sundays, for us personally, it's our day of rest and refreshing. And whatever time you give to the Lord, He always gives back in abundance. Ya, salah satu komitmen kami, walaupun di hari Minggu itu orang banyak bilang bahwa itu orderan terbanyak, namun kami memutuskan bahwa hari Minggu adalah hari di mana kami beristirahat dan datang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. I want to reemphasize our life today isn't because of like how hard we worked, because of who we are, but entirely because of God's grace. If it was even like 0.11, like 0.001%, we would have nothing, So I just want to mention that again. And all we had to do was rest at His feet. And resting didn't mean inactivity, but activity from a place of knowing He is in full control. Ya, setidak mampu apapun kita, setidak punya apapun kemampuan dan background yang mungkin kita rasakan, taruh semuanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan yang kita perlu lakukan hanya duduk di kaki Yesus, mendengarkan firman-Nya, merenungkan firman itu, dan itu semualah kunci dari semua keberhasilan. 100% semuanya punya Tuhan dan bukan karena kita. Thank you guys, and all glory to Christ. Terima kasih saudara, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Jumat. Syukur buat kebaikan Tuhan, buat berkat Tuhan atas anak saya. Tapi lebih daripada itu saya bersyukur karena anak saya sudah melihat dan mengalami Tuhan. Itu yang paling saya ucapkan syukur. Itu tujuan saya juga sebagai orang tua, dan saya juga berharap itu tujuan utama saudara sebagai orang tua. Bukan hanya melihat anakmu sukses berhasil, tapi firman Tuhan berkata, janganlah orang bermegah di atas dasar kekuatannya, jangan orang kaya bermegah di atas dasar kekayaannya, tapi barang siapa mau bermegah, baiklah dia bermegah karena dia mengenal Tuhan yang penuh keadilan, kebaikan, dan kasih setia. Ini tujuan kita sebagai orang tua. Membuat anak-anak kita mengenal, melihat Yesus. Jadi ketika mereka menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, mereka tidak datang kepada kita dan beriak, Daddy, enggak. Mereka tahu kepada siapa mereka akan datang ketika mereka menghadapi masalah, tantangan, pergumulan. Jadi buat anakmu selalu melihat Yesus. Dan saya bersyukur bukan hanya Tuhan memberkati, tapi saya bersyukur mereka mengenal Tuhan. Mereka melihat Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Dan usaha mereka 1 tahun, puji Tuhan, Tuhan memberkati luar biasa. Saya aja sebagai orang tuanya mau pesannya susah. mau kasih untuk orang lain, pesan susah. Sorry Daddy penuh. Saya mau makan juga susah. Tapi saya memiliki kehidupan seperti pohon anggur. Tiba-tiba datang. Saya nggak minta datang. Amin. Puji Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya berdoa supaya mereka nggak sibuk. 1 tahun sibuk. Ingat, saya minta cucu. Saya bilang jangan sibuk-sibuk dong. Mereka bilang oke, tahun depan. Oke, tahun depan. Terjadilah. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu kepada kami. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran, sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah tanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur.
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan, saudaraku. Kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, artinya kita sudah terima semua benefit oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu, dari hatimu, sama-sama kita mengucap syukur, kita katakan bersama. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami ada di kakimu hari ini. Duduk dan terus mendengarkan perkataanmu Tuhan. Ini adalah tempat peristirahatan, tempat perhentian, resting place kami yang sesungguhnya. Kami tahu Tuhan, dunia tempat di mana kami tinggal adalah dunia yang sudah jatuh. Ada begitu banyak masalah, tantangan, pergumulan, bahkan ada musuh yang senantiasa mau membuat kami khawatir. Itu sebabnya kami tidak mau hidup sebagai orang yang berjalan dengan penglihatan. Tapi kami mau menjadi orang yang hidup berjalan dengan roh, dengan iman, bukan dengan daging yang mengandalkan kekuatan. Dan kami tahu Tuhan berjalan dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya Engkau mau setiap kami yang berjalan dengan iman, duduk dan terus mendengarkan perkataanmu Tuhan. Masuk ke dalam tempat perhentian, resting place. Percaya semua pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Memiliki sikap hati yang percaya ketika kami menghadapi tantangan, masalah, pergumulan. Percaya semua pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Sebagaimana firman-Mu berkata, Engkau telah meletakkan batu penjuru di Sion. Batu yang mahal, dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kami percaya Tuhan hari ini semua perkataanmu. Kami mau tinggal tenang, rest. Dan firman-Mu berkata, kamu tidak akan pernah dipermalukan. Karena kami tahu ketika kami duduk terus mendengarkan firman-Mu, bukannya kami tidak berbuat apa-apa. Tapi sesungguhnya kami sedang dalam peperangan. Menghadapi hidup ini. Di mana ada tantangan, masalah, pergumulan di depan kami. Tapi Engkau berkata kepada Daud, duduklah, makan. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Engkau mau ketika kami menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, Engkau mau kami duduk dan makan. Makan firman Tuhan. Lehem, laham, war, fight, battle. Sesungguhnya ketika kami duduk makan firman Tuhan, kami ada dalam posisi berperang, di mana bukan kami yang berperang, Engkau yang berperang buat kami Tuhan. Engkau yang berperang buat kami. Engkau melihat satu persatu tantangan, masalah, pergumulan anak-anakmu di tempat ini. Dan mereka datang ke tempat ini, duduk. Mereka mendengar perkataanmu. Mereka ada di dalam resting place yang sesungguhnya. Dan ketika mereka percaya, biarlah firman-Mu digenapi Tuhan. Mereka tidak akan pernah dipermalukan. Mereka akan melihat bagaimana Engkau berperang untuk kesehatan mereka. Karena Engkau adalah panji-panji mereka Tuhan. Seperti Musa berkata, Engkau panji-panji kami.
Engkau yang berperang buat kami. Dan mereka akan melihat bagaimana Engkau berperang untuk usaha mereka, untuk bisnis mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk hubungan dalam rumah tangga mereka. Mereka akan melihat bagaimana Engkau berperang untuk kesehatan mereka. Mereka akan melihat bagaimana Engkau berperang dalam kehidupan anak-anak mereka. Dan mereka yang percaya, satu hal yang kami pegang hari ini, kami pulang, kami tahu, ini dasar yang teguh, kami tidak akan dipermalukan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari ini Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara, siang hari ini dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. amin. I'll sing to you, Lord, a hymn of love For your faithfulness to me, I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Haleluya, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati and happy Sunday. God is great, give him all the praise. Hallelujah.